Anda tahu kenapa? Karena Yairus tahu ketika dia jalan dengan Yesus, dia tahu dia sedang kafa dengan Tuhan. Ketika Anda dan saya sedang terikat dengan Tuhan, gak ada yang terlambat untuk dipulihkan. Amin. Jangan kebanyakan ngomong, jangan kebanyakan curhat. Manusia gak bisa tolong Anda banyak. Banyak curhatnya sama Tuhan aja. Amin. Amin. Sambil berjalan, sekalipun menangis, tetap tabur benih. Kalau mau lihat pemulihan. Ketika harinya tiba, mulut kita akan penuh dengan sorak-sorai. Amin. Tapi diam aja, biarin aja Tuhan bikin acaranya. Dan saya percaya hari itu akan tiba, segala sesuatunya diubah jadi baik dalam hidup Anda dan saya. Mari terikat dengan Tuhan, karena ketika kita kafa dengan Tuhan, gak ada yang terlalu susah untuk dipulihkan. Yang menarik adalah ketika orang-orang dipulihkan, ada banyak yang gak suka melihat orang dipulihkan. Yang pertama, kenapa Anda dan saya harus terikat dengan Tuhan? Karena orang yang terikat dengan Tuhan akan berjalan dalam waktu Tuhan dan mengalami pemulihan karena janji Tuhan. Yang kedua, mari silakan dibuka lagi dari Mazmur 25 ayatnya yang ketiga. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ya. Lukas 12 ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Kembali ke Mazmur 25 tadi, ayat yang ketiga. Orang yang menantikan Tuhan nggak akan dipermalukan. Orang yang akan dipermalukan dalam hidup ini adalah orang yang berbuat khianat. Yang menarik adalah Mazmur 25 ayat 3 menggunakan kata yang sama, yaitu kafa. Jadi terjemahannya orang yang terikat dengan Tuhan nggak akan dipermalukan. Yang dipermalukan adalah orang yang berbuat khianat. Siapa orang yang berbuat khianat? Kalau dalam bahasa Indonesia, khianat itu artinya adalah berubah menjadi tidak mendukung, berubah menjadi tidak setia. Itu namanya khianat. Ya. Tapi rupanya konteks kata khianat di ayat ini artinya begini. Ngaku kenal, yang dikenal nggak kenal sama yang ngaku kenal. Ngerti apa, Pak? Ya. Ngaku kenal, yang diaku kenal nggak kenal sama yang ngaku kenal. Perhatikan ini. Hidup ini mengenal Tuhan itu baik, tapi jauh lebih baik kita dikenal Tuhan. Amin. Ini cilaka loh ketika harinya tiba Tuhan bilang, "Nyah daripadaku pembuat kejahatan, meneketehe, saya nggak kenal kamu." Orang-orang yang terikat dengan Tuhan akan menjadi orang yang dikenal Tuhan sampai akhirnya. Orang-orang yang dipermalukan adalah orang yang ngaku kenal Tuhan, tapi kelakuan ngalai setan. Worship paling dahsyat, sama orang rumah kasar. Gak main lu yang begitu. Jangan lebay. Kita ini nggak bisa sampai di tingkat rohani kalau kita nggak manusiawi. Amin. Tuh, sekarang banyak orang-orang rohani yang jadi sandungan. Kalau ketemu emang lebay bener. Shalom, shalom. Apa kabar? Oh, glory. Udah makan belum? Hosana. Papa mama gimana kabarnya? Haleluya. Sekarang tinggal di mana? Bethlehem. Entar lagi lu disalib di Golgota lu. Lebay amat ya kan. Biasa kali. Kalau anak sekarang bilang woles keles. Saya percaya hidup ini indah. Saya berdoa Anda sampai endingnya tetap Tuhan kenal. Amin. Gak bisa lagi kita bilang kita mau follow Tuhan, kita mau ikut Tuhan, tapi caranya cara kita. Orang yang terikat dengan Tuhan adalah ngikut Tuhan, pakai caranya Tuhan. Biarin aja Pak, deket-deket ntar dapat suaminya pendeta juga. Kan kalau pendeta ganteng gitu suka dideketin. Ganteng tuh biasa loh, cantik tuh biasa. Yang ngerepotin tuh yang sok ganteng itu yang ngerepotin. Ya, apalagi sok cantik kan begitu. Saya mau lanjut lagi boleh?
Boleh. Boleh. Tapi saya belum kenalan dari tadi. Iya, kenalan dulu dong. Saking semangat, ya kan? Saya pikir ada puji-pujian, ini nggak tahu langsung Tuhan direct. Wah, ini yang mana? Memang Tuhan itu suddenly ya, luar biasa. Ya. Saya Pastor George Ferry, orang Batak asli. Marga saya Tobi. Orang bilang tolol bigong. Tapi dalam Kristus dipulihkan. Amin. Ini istri saya. Namanya Fiona Ivanova. Mah, tadi kamu belum lihat, ini orangnya udah banyak banget, kamu berdiri. Nah, orang Ambon, banyak mandi jadi putih. Saya memimpin lembaga misi namanya Penuai Ministry. Kami banyak mengurusi untuk pelayanan, kalau bahasa kerennya sekarang marketplace service. Jadi pelayanan dunia kerja, dunia bisnis. Ada 523 perusahaan yang hari ini kami bina kerohanian di Jakarta. Saya gembala senior untuk Oikumene Fellowship Service. Sinode kami Gereja Sungai Yordan. Kami punya 4 orang anak. Yang paling besar baru berusia 25 tahun. Ya, yang paling kecil nomor 4 SMA kelas 3. Kalau zaman sekarang orang bilang kelas 12. Kembali lagi ke zaman Belanda ya, kelas 12. Masih keren kan? Orang yang terikat dengan Tuhan tuh muda terus. Amin. Amin. Orang suka tanya, bener anaknya 25? Bener. Emang kenapa? Kok masih muda? Lah terus gue mesti peot. Yang kasihan itu loh kalau ada pendeta anaknya masih kecil-kecil tapi tampangnya tuh susah gitu. Orang kalau terikat dengan Tuhan itu tampilan luar kelihatan. Amin. Oh, kita tuh nggak bisa bilang, oh saya nih ya orang-orang roh tuh serius, gitu. Mukanya yang serius. Oh, kamu pikir kamu makin serius deket sama Tuhan gitu? Pret. Nggak main. Iya. Jangan lebay gitu lah, biasa aja, ya kan? Nggak bisa kita bilang, oh saya nih memang luarnya gini Pak, tapi dalam saya tuh, oh, luar saya wah boleh rusak Pak, tapi dalam saya tambah rusak. Lebih rusak. Ya, nggak bisa tampilan luar itu kok mau dibohongin dari dalam. Kalau di dalamnya terikat dengan Tuhan, tampilan luarnya juga kelihatan Tuhannya. Amin. Amin. Kenapa Anda dan saya harus terikat dengan Tuhan? Kita kembali ke Yesaya 40 ayat 31. Kehidupan orang percaya digambarkan seperti Raja Wali. Raja Wali itu kalau terbang dia punya area paling tinggi. Area Raja Wali terbang adalah area hampa udara. Tidak ada burung lain yang bisa terbang di area Raja Wali terbang. Apabila burung Raja Wali terbang terlalu rendah, maka di bawah level jalur terbangnya Raja Wali itu adalah jalur terbangnya burung gagak. Anda tahu burung gagak? Warnanya hitam. Kalau terbang berkelompok. Kalau terbang nggak bisa diem sambil ngobrol. Itu kan burung gagak. Kau ya. Burung gagak itu seperti perempuan pergi ke toilet. Loh, perempuan itu saya waktu kecil itu sekolah ya, kalau perempuan pergi ke toilet kan suka ngejak temennya, bener nggak? Yuk pipis yuk. Oh, pipis rame-rame pipis. Ya perempuan biasa kan? Ya kalau laki-laki kan nggak enak. Yuk pipis yuk. Mau ngapain? Ngawur. Kalau Raja Wali terbang terlalu rendah, dia akan ketemu dengan sekelompok burung gagak dan dia pasti terganggu. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Saya dibesarkan di keluarga Kristen tradisional. Semuanya kaku. Batuk aja mesti diatur. Nek khotbah itu ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat, amin. Pokoknya capek itu dah. Ya. Saya itu ikut sekolah minggu sekali loh seumur hidup. Yang pertama gurunya galak, yang kedua gurunya jelek. Udah jelek galak komplit loh, rusak total itu. Ya. Saya paling nggak betah. Saya tuh paling cinta tuh lagu kalau kebaktian dulu tuh lagu yang amin-amin 3 kali itu. Tahu enggak? Ada yang dari traditional church tahu. Amin. Amin. Sebelumnya kan pitulungan menika saking Yehuwa Allah kita ya. Itu pas sudah amin-amin 3 kali kayaknya lega gitu, pulang cepet.
mau nonton Ria Jenaka. Itu zaman biyen kan begitu kan, TV-nya cuma itu doang ya, itu pulang pokoknya males ya. Saya ini dari kecil tertarik itu kalau nonton film tuh Al Capone. Jadi saya dari kecil tertarik untuk jadi penjahat. Kayaknya jadi polisi tuh gak keren, bajunya itu terus gak pernah ganti gitu. Ya maaf ya kalau ada yang polisi di sini. Gitu. Saya gak tertarik itu dari kecil. Gitu. Senengnya tuh jadi penjahat, ya kan? Jadi wah enak gitu kayaknya, baju ganti terus ya. Jadi tentara ya udah ganti-ganti kan gitu ya. Saya kabur dari rumah kelas 5 SD. Ya. Sendirian jadi anak, gak punya adik. Ya. Baru punya adik setelah umur sekian. Udah sekian belas tahun baru punya. Ayah saya nggak suka berantem. Kalau saya pulang dari sekolah, saya ini suka di bahasa sekarang bilang dibully. Ya, jadi di sekolah tuh sering dibully. Yang teman-teman ngeledek saya kayak perempuan lah, alis saya kayak perempuan lah, kulit saya kehalusan kayak perempuan lah. Ya. Nah terus saya ini juga kalau main olahraga tuh ya main bola ya nggak suka, nendang melenceng terus. Ya, jadi nggak pernah dipakai kalau cadangan terus kan begitu kan. Ya, makanya saya sampai hari ini kalau ada kan pria-pria tuh wah udah Piala Dunia seneng gitu, saya nggak suka. Saya tuh nonton bola tuh kayak kerang kerjaan, bola satu kejar sana kejar sini. Buat tuku wes dewe-dewe ya itu beli sendiri main sendiri itu ya ini udah gede masih mah bola sana kejar sini. Ya. Basket juga gitu. Melok basket nge-shoot keluar lapangan ya. Ringnya lewat pokoknya susah lah ya. Olahraga dua nggak ketemu, sama teman sering dibully. Kalau saya pulang ke rumah cerita ke papa saya itu saya harapannya begini, makanya buat yang tobing di sini, tobing itu punya akar genetika tuh cinta damai ya. Makanya saya ngadu papa saya, jadi gini di sekolah gini. Bapak saya tahu bilang apa? Saya tuh pengennya gini, papa saya tuh kayak papanya yang lain teman-teman saya gitu loh. Jadi ketika anaknya ngadu terus bapaknya bilang, yang mana orangnya? Nah itu kan saya pengen gitu. Pengennya gitu loh, punya jagoannya kan gitu. Ini enggak, sudahlah, tak usah ribut-ribut, dah beda, bela kita hidup ini katanya. Ya, nggak ada yang ngewangi ya. Ibu saya mungkin capek ya dengerin ngadu terus. Akhirnya kelas 3 SD dimasukkan ekskul bela diri ya. Akhirnya ini saya punya ending hidup nih. Untuk urusan bela diri saya belajar 7 bela diri, saya ngajar 2 bela diri ya. Nah kelas 5 SD itu saya biasa dikasarin dari kecil, ngomong selalu dibentak, nama bagus-bagus gak pernah dipanggil nama, dipanggilnya makian ya. Nama saya tuh bagus loh, George Ferry, kesininya tuh Parluhutan Lumbentul. Nah kalau udah kesini Batak banget. Orang Batak tuh suka ngerusak nama. Nama keren James, dia panggil si James. Ya kan itu keren James ya. Sama saya juga susah ini, George. Kalau orang Ambon panggil Sos, orang Manado panggil Shores. Ya. Orang Batak panggil mana si George. Susah ya. Ibu saya jarang panggil nama dulu. Dulu ibu saya panggil saya Bodat. Bodat itu bahasa Batak monyet akhirnya. Jadi kalau saya udah pulang sekolah nanti ibu saya tanya pembantu di rumah, udah pulang si Bodat itu kayak gitu ya. Waduh. Kalau dipukulin itu zaman tahun habis saya gede itu ada film Arianggara tuh ya, sampai mate itu anaknya. Ya. Wah saya mungkin dulu lebih parah dari itu. Pukulin, sapu lidi nantep di kaki. Kalau udah dihajar ibu saya tuh yang satu kali karena sudah ikut bela diri, dia mau pukul saya tangkis, dia mau hajar lagi saya dorong, dia jatuh dia pingsan, saya takut setengah mati saya kabur. Jadi saya pikir wah mati nih kan gitu. Ya. Itu kelas 5 SD kabur, saya masih ingat pakai celana merah, atau saya masih pakai kaos Superman. Ya. Kabur, lari karena rumah di daerah Jakarta Selatan, kaburnya di daerah selatan juga. Di terminal Blok M, tidur di sana semalaman kedinginan, akhirnya udah seminggu mulai kerja. Kerjaannya tiap malam nyuciin bus. Kan tahun-tahun itu gak ada pool bus, jadi bus itu diemnya di dalam terminal. Ya. Jadi nyuci bus tiap malam, nanti habis cuci makan nasi gulai, tidur lagi. Gak lama ada orang kasihan, dipungut. Saya pikir orang baik-baik, gak taunya yang mungut preman.
dipungut bawa ke kontrakannya. Nah, saya dijadiin suruh-suruh lah di situ, ya, nyapu, ngepel. Kalau pagi itu beli